Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdhalasy syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala alaihi al-idham wa ni'amihi al-jisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wal a'immatil a'lam. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain. Radiyallahu ankum. Faslun ila an qala thaniyan as-sunanul lati fi athna'i salati kathiratun wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hayatin wa ab'adin. Nah, hayatin wa ab'adin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. At-tasawuf ruhul ilm wal fiqhu jasaduhu wa ilmu jasad war ruh. Nah, ulama mengatakan bahwa tasawuf adalah ruhnya ilmu, fikih dan ilmu-ilmu lainnya adalah jasad. Nah, ruh dan jasad saling membutuhkan. Ruh tanpa jasad tidak ada kehidupan. Jasad tanpa ruh juga tidak ada kehidupan. Ketika menyatu ruh dan jasad, maka itulah yang disebut hayah, disebut adalah kehidupan. Jadi dua-duanya penting ya. Kemudian pernah dibahas masalah nama, saya koreksi waktu di Masjid Al-Muttaqin ya, bahwa nama Allah yang khusus itu tidak bisa kita gunakan sekalipun tanpa alif lam ya. Contohnya Ar-Rahman, jadi haram hukumnya menggunakan nama Ar-Rahman, itu hanya milik Allah. Atau Rahman, nah, dibolehkan ketika nisbah Abdurrahman, Saifur Rahman dan seterusnya. Nah, itu kesepakatan para ulama. Jadi ada beberapa nama yang khusus milik Allah tidak boleh digunakan oleh makhluk dan dinamakan kepada sesuatu apapun. Ya, diantaranya Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Qudus, ya, Malikul Mulk. Itu nama-nama khususnya Allah Ta'ala. Gak boleh diberikan nama kepada makhluk dan sesuatu apapun. Kemudian kita sampai di pembahasan sunnah-sunnah yang dilakukan di pertengahan sholat.
Nah, pertemuan lalu sudah dibahas sunnah-sunnah sebelum sholat. Kemudian sekarang kita sampai di bagian kedua, sunnah-sunnah di pertengahan sholat. Nah, sunnah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, ya, sebagai penyempurna daripada ibadah kita. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin mengatakan, ammal ibadat fala a'rifu li tariki sunnah min ghairi udhrin wajha illa kufrun khafi au humkun jali. Adapun masalah ibadah, maka aku tidak mengetahui alasan bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnah tanpa uzur, melainkan ada kekufuran yang tersembunyi di dalam dirinya atau kebodohan yang nyata. Jadi kita berusaha mengamalkan sunnah. Ketika kita mendengar ada sunnah Nabi, berusaha untuk mengamalkan, walaupun kita anggap itu sesuatu yang remeh. Kadang-kadang dianggap remeh. Masuk masjid kaki kanan, baca doa, ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar kita baca abwaaba fadlik, ya, dan awalnya sama dengan bacaan. Nah, itu punya pengaruh luar biasa kalau kita memperhatikan sunnah-sunnah yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Tuh. Nah, hakikatnya sunnah semuanya besar, gak ada yang kecil, karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, gak ada sunnah kecil, sunnah besar. Semua sunnah itu mulia, semua sunnah itu sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malah orang yang memperhatikan perkara-perkara sunnah, nah mereka itu nanti akan bisa usul ilal maqam mahbub indallah, bisa sampai ke maqam orang yang dicintai oleh Allah. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ya, at-turuq kulluha masdudah 'alal khalqi illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu fa inna turuq al-khairati kulliha maftuhatun alaihi. Yang artinya semua jalan itu tertutup bagi makhluk. Artinya jalan kebaikan itu semuanya tertutup kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalannya Rasulullah ini kita ikuti langkah beliau, wattaba'a sunnatahu, dan berusaha mengikuti sunnahnya, walazima tariqatahu, dan melazimi tariqahnya. Sesungguhnya jalan kebaikan seluruhnya itu senantiasa terbuka baginya. Nah, ulama mengatakan at-turuq ilallah bi'adadi khalaikil, bi'adadi anfasil khalaik, ya, at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah sebanyak nafasnya makhluk. Itu. Dan tentu yang dimaksud di sini yang bermuara kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak mungkin seseorang itu bisa mencapai derajat seorang hamba yang dicintai oleh Allah terkecuali dia adalah orang yang selalu memperhatikan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal, hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya dari Abi Hurairah. Rasul bersabda, Allah berfirman, man 'adali waliya faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini semuanya isyarat, ya. Di awal Allah Ta'ala sebut
saya akan perangi orang yang memusuhi waliku. Nah, setelahnya itu Allah sebutkan cara menjadi wali. Makanya setelah itu Nabi lanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Nah, ini caranya. Cara agar kita kemagom orang yang dicintai Allah, yang diistilahkan wali tadi. Kata Nabi apa? Tidaklah, ya, lewat hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah, melainkan apa-apa yang telah aku wajibkan padanya. Nah, jadi yang wajib ini kita jalankan, kita istiqomahkan, kemudian kita berusaha melakukan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya mungkin. Setelah yang wajib disusul, kata Nabi, wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian hamba tersebut istiqomah, senantiasa mendekatkan diri padaku dengan perkara-perkara sunnah, kata Nabi, bin nawafil hatta uhibbahu. Puncaknya nanti aku akan mencintainya, kata Allah. Nah, jadi inilah derajat orang yang dicintai oleh Allah, yang disebut dari awal tadi di hadis tersebut wali, ketika dia adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, yang wajib-wajib itu, dan dia menambah dengan yang sunnah-sunnah. Menggunakan kata senantiasa berarti apa? Istiqomah. Sudah, kalau ini dilakukan, insya Allah dia tercatat sebagai wali Allah, ya, gitu. Nah, ketika dia menjadi wali Allah, apa yang terjadi? Ada hadiah yang Allah berikan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la u'tiyannah, wa la in ista'adzani la u'idzannah. Hadiahnya apa? Ketika seorang sudah dijadikan sebagai seorang wali Allah, kekasih Allah, pendengarannya yang dia gunakan mendengar itu Allah ada di situ. Maknanya apa? Allah menuntun pendengarannya, selalu dia mendengar yang baik. Mata yang digunakan melihat, maka Allah akan tuntun matanya selalu melihat yang baik. Tangan yang dia gunakan untuk menggenggam, Allah gunakan untuk dituntun kepada yang baik. Kaki yang dia gunakan berjalan akan dituntun oleh Allah ke tempat yang baik. Dan jika dia meminta padaku, pasti, ada kata pasti, ya, wa in sa'alani la u'tiyannah. Jika dia meminta padaku, pasti aku akan berikan, kata Allah. Dan jika dia meminta pelindungan padaku, pasti aku akan melindungi. Nah, ini magong seorang wali, ya. Jadi dia yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, dia istiqomah, kemudian dia selalu menjaga hatinya, ya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Ini hadis kalau diuraikan butuh berjilid-jilid kitab, ya. Imam Syaukani bahkan mensyarahi kitab hadis tersebut, dijadikan satu kitab berjudul Qatrul Wali ala Hadithil Wali, ya, Qatrul Wali ala Hadithil Wali. Kitab tersebut berisikan penjelasan hadis tersebut, ya, diterangkan oleh Imam Syaukani, kurang lebih 500 lembar hanya membahas hadis tersebut. Nah, ini luar biasa, artinya muatannya sangat luar biasa hadis tersebut. Ulama terdahulu perhatiannya dengan sunnah Nabi luar biasa, ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu pernah mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan saya berharap benar-benar sudah melakukan seluruhnya, ya. Ini lakukan. Thabatu ala qadamir rasuli wa sahbi
wa tabi'in fasal wa tatabbu'i madaw ala qasdi sabili ilal ula qadaman ala qadamin biziddin auza'i. Ya, mereka lakukan selangkah demi selangkah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat, oleh para tabi'in, para aulia wassalihin, dengan maksimal selangkah demi selangkah sampai pada akhirnya mereka bisa melakukan itu secara keseluruhan. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Imam Malik kadzalika, Imam Malik tidak makan semangka. Ditanya kepada Imam Malik kenapa tidak makan semangka, padahal dalam riwayat Nabi pernah makan bitih, ya, semangka. Apa kata Imam Malik? Saya tidak tahu cara makan semangkanya Rasulullah SAW. Ya, cara makannya Rasulullah, cara makan semangkanya Rasul saya tidak tahu bagaimana. Tidak ada riwayat yang menerangkan itu. Makanya saya tidak makan semangka. Saya kalau makan harus ikut cara makannya Nabi Muhammad SAW. Kata para a'immah, ya, mereka perhatian dengan sunnah Rasulullah SAW. Taib. Nah, sekarang kita sampai di sunnah di pertengahan sholat. Artinya sunnah yang dilakukan ketika sedang melaksanakan sholat, ya. Terbagi dua, ada sunnah hayat, ada ab'ad. Sunnah hayat ini adalah sunnah yang seandainya ditinggal tidak ada sujud sahwi, tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad, jika ditinggalkan maka disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Disebut hayat karena dianggap dia punya bentuk tersendiri. Sunnahnya bentuk tersendiri, tidak seperti yang ada di dalam gerakan-gerakan rukun sholat. Dinamakan ab'ad karena dia adalah sunnah-sunnah yang mirip dengan rukun-rukun sholat, ya, dia sepaket dengan rukun-rukun sholat. Disebut hayat wa ab'ad. Yang pertama di sini raf'ul yadain. Sunnah-sunnah di saat hendak melaksanakan sholat mengangkat tangan, ya. Di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi' 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda al-i'tidal wa 'inda al-qiyam min at-tashahhudil awwal. Jadi mengangkat kedua tangan ketika melaksanakan sholat itu disunahkan hanya di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua indar ruku', hendak mau ruku'. Yang ketiga indal i'tidal, ketika i'tidal. Dan yang keempat indal qiyami minat tasyahudil awwali, yaitu ketika bangkit atau berdiri dari tasyahud awal. Jadi jangan ditambah lagi, jangan ditambah, jangan dikurangi, makruh. Dia 4 tempat. Yang pertama di saat takbir, namanya takbiratul ihram. Kemudian yang kedua di saat i'tidal, namanya takbir intiqal. Takbir intiqal, perpindahan. Kemudian di saat ruku, ya, indar ruku wa indal i'tidal. Pertama ruku, kemudian yang kedua i'tidal, ketiga i'tidal, keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Kita bangun, angkat kedua tangan. Aja ada 4, ya. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, kemudian bangun dari tasyahud awal. Baik. Bisa juga orang yang masbuk. Nah, orang yang masbuk kan misalnya dapatin pas imam tasyahud akhir, iya kan, dia ikut. Nah, nanti kan dia lanjut lagi karena terlambat. Maka dia ketika bangkit juga sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Baik. Nah, itu kesunahan yang pertama di saat melaksanakan sholat. Raf'ul yadain wa yusannu fi arba'ati mawadhi' 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda al-i'tidal wa 'inda al-qiyam min at-tashahhudil awwal wa yafutu waqtuha bintihai takbiri, dan berakhir waktu mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram
di saat takbir itu selesai. Ya, jadi sunnahnya ketika kita mulai takbir, kedua tangan sudah diangkat. Kapan dia berakhir? Ketika takbir itu selesai. Maka tangan juga jadi harus bersamaan. Ya. Tangan juga mengangkat tangan juga selesai bersamaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa di saat mengangkat kedua tangan disertai takbiratul ihram, niat melakukan sholat itu harus dilanggengkan sampai selesai. Jadi di awal takbiratul ihram, di saat itu juga niat sudah berlaku. Niat sholat ya, usolli fardhu ya, dalam hati ya. Kalau bacanya sebelum takbir. Jadi niatnya di hati bukan di lisan. Di lisan membantu hadirnya niat. Usolli fardhu maghrib ila akhir. Kemudian sudah hadir niat takbir. Takbiratul ihram bersamaan dengan mengangkat kedua tangan dan bersamaan dengan niat, dan niat dilanggengkan juga sampai selesai takbir. Itu susah, tapi jujur memang dalam mazhab kita sebagian ulama mewajibkan itu. Tapi karena ini masyaqqah, al-masyaqqatu tajlibu taisir, alhamdulillah ada ulama-ulama hebat mazhab Syafi'i juga memberikan kemudahan. Tentu mereka juga punya landasan argumentasi. Ya, seperti Al-Imam Juwaini. Ini Imam Juwaini ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Juwaini itu cukup kalau kita mau tahu kebesaran beliau, lihat muridnya deh. Muridnya siapa? Imam Ghazali. Ya. Jadi semua kitab-kitab mazhab Syafi'i yang saat ini kita gunakan, yang kita pelajari dari para imam-imam besar terdahulu, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Romli, ya, Al-Imam Asy-Syashi, Imam Al-Qaffal, Isnawi, wa kadza, banyak. Itu sumber asalnya kitabnya itu pasti bersanad kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali menulis 4 kitab fikih, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Dari sinilah dikembangkan oleh Imam Nawawi. Dari kitab-kitab inilah dikembangkan oleh Imam Rafi'i. Nah, Imam Al-Ghazali punya pengaruh besar dari sang guru secara fikih, karena sang guru juga seorang imam besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam Juwaini, kelahiran tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah. Beliau menulis kitab fikih berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nah, kitab ini yang menjadi rujukan, yang punya pengaruh besar terhadap Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Juwaini berpendapat bahwa takbir atau ihram kemudian dilanggengkan niat dari awal sampai akhir bersamaan dengan takbir atau ihram itu sulit. Maka beliau memilih pendapat yang penting sudah niat dari awal sudah sah, tidak harus melanggengkan sampai selesai takbiratul ihram. Alhamdulillah, jadi mudah. Dan pendapat ini juga didukung oleh sang murid. Imam Ghazali juga berpendapat demikian. Dan pendapat ini juga didukung oleh Imam Nawawi. Nah, jadi niat yang penting sudah niat, tidak harus melanggengkan sampai akhir, dinyatakan sudah sah. Baik. Waqad jama'a ba'duhum as-sunan allati fiha fi qawlihi. Nah, sebagian ulama menghimpun sunnah-sunnah tersebut di dalam syair ya, atau nazam. Irfa' yadaika wa biha fastakbila wakshif wa farrik wasata muhadhiya bil kaffi mankiba wal ibhami udhun wahni ru'usa hadhil a'laha wa kun mubtadi'an bi raf'i indal ibtida' wa munhiyan li raf'i indal intiha. Ya.
Ini artinya tadi yang saya sudah terangkan kurang lebih seperti itu, yaitu angkatlah kedua tanganmu, syairnya, nazomnya, angkatlah kedua tanganmu, dengan kedua tangan tersebut lalu posisinya menghadap kiblat, dan renggangkanlah jari-jarimu. Jadi kalau ngangkat jari renggang sedikit, jangan rapat, direnggang. Dan renggangnya itu sedang, jangan terlalu dibuka lebar lagi, yang wasata, yang sedang-sedang. Sejajar dia dengan bahu, dan jari ibu posisinya di bawah telinga, uzun. Dan jari-jari di atas posisinya menghadap ke atas, jari-jarinya, ya. Jadi ini lurus menghadap ke kiblat, telapak tangan ini. Dan jadikanlah dia dimulai saat mengangkat di saat awal takbir, dan akhirnya itu di saat berakhirnya takbir. Inda takbiratul ihram fayabda'u ar-raf'a inda ibtida'i takbir wa yunhihi bintihaihi. Ya, jadi di saat takbiratul ihram itu mengangkat tangan berakhir di saat takbir itu juga berakhir. Sunnah yang kedua, mengangkat kedua tangan tadi. Yang kedua, indar ruku', di saat ruku'. Ya, jadi di saat kita mau ruku', angkat lagi kedua tangan. Fayabda'u raf'a bibtida'i takbir, maka dimulai mengangkat kedua tangan di saat takbir, namanya takbir intiqal. Takbir intiqal. Fa idza hadza kaffahu mankibaihi inha madan takbira ila istiqrarihi fi ruku', ya. Anha, ya. Inha yanhi, inha anha. Anha juga bisa di sini. Madan takbira ila istiqrarihi fi ruku'. Apabila kedua telapak tangan sejajar, sudah sejajar dengan bahu, kedua bahunya, ini jari jempol dikira-kirakan di bawah ujung telinga, sampai sudah menetap dalam posisi ruku, maka di saat itulah berakhir masa takbirnya, ya. Jadi ruku Allah, sampai kita sudah ruku berhenti. Nah, itu berhenti, takbirnya berhenti, kemudian juga tangan yang diangkat tadi juga sudah berhenti. Yang ketiga, indal i'tidal, ketika i'tidal, bangkit dari ruku, ya, i'tidal. Fayabda'u raf'a wa tasmi'a ma'abtida'i raf'i ra'sihi, ya, diawali mengangkat kedua tangan di saat membaca tasmi'. Tasmi' itu sami Allahu liman hamidah, namanya tasmi'. Diangkat kedua tangan. Maaf, tidak irofirosi, bersamaan kepala diangkat di saat bangkit dari ruku, kan? Nah, itu waktu kepala mau diangkat, bersamaan itu juga kita sudah takbir, tasmi', kita tasmi'. Kemudian tangan sudah mulai diangkat, ya. Sampai kapan dia berakhir angkat tangan? Yaitu sampai berdiri tegak. Sudah posisi berdiri tegak baru diturunkan tangan. Nah, ini hati-hati di sini, kadang-kadang menurunkan tangan, tangan goyang 3 kali berturut-turut batal sholat. Makanya ada ulama-ulama terdahulu, di antara Kiai Haji Syafi'i Hazami, ya, itu berfatwa dalam kitab Tawdihul Adillah, bahwa orang yang remnya blong, maksudnya beliau katakan remnya belum, angkat begini nggak bisa rem, tangan gerak 1, 2, 3. Nah, maka dia diharuskan untuk mendekap tangan kayak seperti posisi berdiri, ya. Jadi bangkit, sami Allahu liman hamidah, dia dekap begini. Ini yang remnya belum, untuk menghindari jangan sampai tangan gerak-gerak sebanyak 3 kali berturut-turut, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau remnya pakem, kata murid beliau, remnya kuat, ya, dia begitu tegak tangan, maka gak perlu begini, ya.
Jadi yang bangkit dari ruku posisi i'tidal, ada ulama fikih mengajarkan begitu, ya. Sebagaimana posisi berdiri, tujuan utamanya adalah untuk menghindari jangan sampai tangannya bergerak lebih atau 3 kali berturut-turut yang bisa membatalkan sholat. Nah, sunnah yang keempat, indal qiyam minat tasyahudi al-awwal, ketika bangkit dari tasyahud pertama, fayabda'u raf'al yadain 'inda wusulihi ila haddi aqalli ruku' wa yunhi at-takbira ma'a raf'i yadayhi izan tasaba. Nah, di saat bangkit dari tasyahud awal, sunnah juga kita angkat kedua tangan, takbirnya intiqal juga namanya, ya. Allahu Akbar, kita bangkit, tangan diangkat, kedua tangan, sampai kapan? Sampai inda wusulihi ila haddi ar-ruku. Nah, posisi angkat kedua tangan sudah posisi ruku. Dia bangkit itu bukan dari sujud dia gitu kan, tapi mulainya nanti posisi sudah posisi ruku atau mendekati ruku, baru dia angkat kedua tangan. Berakhirnya saat posisi tegak gitu, ya. Berakhir takbir di saat posisinya tegak, ma'aruf il yadain idza intasaba. Sunnah berikut itu yang pertama tadi raf'ul yadain, selesai raf'ul yadain yang pertama. Sunnah yang dilakukan di saat sholat. Sunnah yang dilakukan di saat sholat yang kedua, wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ku'il yusra qabidan laha asfal sadri. Nah, yaitu meletakkan tangan kanan disertai jari-jarinya di atas pergelangan tangan kiri, kemudian digenggam dari bawah, digenggam kemudian diletakkan di bawah dada. Nah, sunnah, ya. Jadi sunnahnya gini, dua jari di sini, ya. Dari jempol ini pegang pergelangan tangan, bukan 3, bukan 4, 2. Nah, jadi nanti posisi dua jari telunjuk, jari tengah itu berada di atasnya di sini. Kemudian jempol sama kelingking jari manis menggenggam pergelangan tangan. Itu yang diajarkan oleh para ulama, para fuqaha. Nah, nanti posisinya dalam mazhab Syafi'i posisinya di bawah dada, di atas pusar. Posisinya di tengah. Nah, jadi ini dari telunjuk ini berada persis di bawah, mohon maaf, apa namanya nih, susu ini di bawahnya, sejajar dengan itu. Kalau ulama-ulama sufi bilang itu tempat ruh di situ, dia berada di situ. Nah, posisinya di tengah, di bawah dada, di atas pusat, ya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kita caranya seperti itu. Mazhab Maliki ada 2 riwayat, sama seperti mazhab Syafi'i, ketika meletakkan, ya, di bawah dada, di atas pusar. Riwayat kedua irsal, mereka tangannya di bawah. Mazhab Maliki nggak ada genggam, ya, menggenggam di dada tidak ada, diletakkan ke bawah, dijulurkan kedua tangan di bawah. Itu mazhab Maliki juga begitu. Jadi mazhab Maliki 2, meletakkannya di bawah dada, di atas pusar, sama seperti mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, dijulurkan kedua tangan. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi di bawah pusar, meletakkan kedua tangan ini ketika sholat di bawah pusar. Yang di atas dada yang tidak ada, ya, di atas dada begini nggak ada. Yang ada itu dalam mazhab 4 itu,
Ya, yang di atas dada salah faham terhadap kata ala. Dipikir bahasa Arab ala itu di atas semuanya, artinya tidak. Ala itu artinya banyak. Makanya para ulama yang ahli, mereka ketika mengartikan ala sadri, Nabi kalau sholat yadahul yumna ala yadihil yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi sholah. Itu riwayatnya salah satunya. Ya, Nabi SAW ketika sholat meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya, ala yadahil yusra, di atas tangan kirinya. Thumma yashuddu bainahuma, kemudian beliau genggam, ya, menggenggam erat tuh tangan ketika sudah menggenggam itu tadi, dan beliau letakkan ala sodrihi. Ini yang disalahpahami, diartikan Nabi meletakkan ala sodrihi, di atas dadanya. Ya, kata ala diartikan di atas dadanya. Nah, ternyata para ulama yang ahli di dalam bahasa Arab, Imam Nawawi misalnya, menulis kitab tentang masalah bahasa Arab, ya, tentang masalah nama-nama, Tahzibul Asma'i wal Lughat. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menyatakan kata ala di situ artinya adalah tahta sadr fauqa surah, yaitu di bawah dada, di atas pusar. Itu yang dipahami oleh ulama-ulama ahli bahasa. Yang lebih paham bahasa Arab kita apa mereka? Mereka lebih paham. Ikut aja mereka, ngapain kita artikan? Nahu masih belum hatam, terus ala ngotot di atas dada, di atas dada. Dalam bahasa Arab satu kata itu punya arti banyak. Bukan hanya satu arti, artinya banyak. Bisa artinya di dekat dada, di bawah dada juga bisa. Nah, yang dipahami oleh para fuqaha adalah di bawah dada. Yang dalam 4 mazhab, silakan dicari deh 4 mazhab. Yang ada hanya di bawah dada, di atas pusar, dan di bawah pusar. Riwayatnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad bin Hanbal. Itu. Kemudian riwayat tadi itu mursal, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat, ya, dari Taus bin Kaisan al-Yamani. Riwayat tentang meletakkan tadi tangan di bawah dada, di atas pusar, itu hadis mursal, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam kitab sunannya. Baik. Sunnah yang ketiga, an-nazru ila mawdi'is sujud. An-nazru ila mawdi'is sujudi walau shalla khalfa ka'bati aw khalfa nabiyyin fayanzuru ila mawdi'is sujudi mutlaqa illa 'inda qawlihi illallah fayanzuru ilal muhallilah ila an yusallima. Sunnah yang ketiga di dalam sholat yaitu memandang ke tempat sujud ketika posisi berdiri, ya, lihatnya di tempat sujud. Itu sunnah. Sekalipun dia sholat menghadap Ka'bah, tetap lihatnya di tempat sujud. Nah, ini pembahasannya panjang. Nah, tiga madhab yang disebut, ya, atau 3 imam, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, wa Imam Ahmad. Ya, kebanyakan ulama-ulama mereka juga berpendapat untuk ketika posisi sholat sunnahnya melihat tempat sujud. Itu ada riwayat do' basaraka maudhi'a sujudi, fokuskanlah penglihatanmu di saat sholat di tempat sujudmu. Nah, ini dijadikan pegangan di dalam kesunahan melihat tempat sujud, ya. Imam Malik berpendapat beda. Imam Malik itu kalau sholat sunnahnya menghadap ke depan, bukan ke tempat sujud. Imam Malik mau di depan Ka'bah ataupun bukan di depan Ka'bah. Imam Malik mengambil pemahaman di dalam Al-Quran.
Ya, Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Ya, yang artinya palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini perintah Allah di surat Al-Baqarah. Nah, Imam Malik memahami ayat ini, yaitu Allah perintahkan kalau sholat, palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah. Di situ disebut Al-Masjidil Haram, tapi maknanya adalah Ka'bah. Dari situlah Imam Malik memberikan fatwa bahwa kalau sholat sunnahnya menghadap ke Ka'bah, bukan lihat ke tempat sujud. Ada ayat yang lain juga dikuatkan oleh beliau di surat Al-Baqarah, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada ketika sholat, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Ka'bah. Ayat ini juga menegaskan dimanapun kalian berada, tidak harus di depan Ka'bah, di masjid manapun, maka yang dihadapkan adalah wajah ketika sholat. Ini pendapat Imam Malik. Ada hadis juga riwayat ya, Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, di dalam kitab Syu'abul Iman mengeluarkan riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazratu ilal Ka'bah ibadah. Memandang ke Ka'bah adalah ibadah. Kemudian ada juga riwayat dari Syekh Yusuf bin Hibban, an-nazru ilal Ka'bah ibadah. Memandang ke Ka'bah adalah ibadah. Nah, sehingga kalau kita sholat di depan Ka'bah, nanti mau lihat Ka'bah, itu kita ngikut gaulnya Imam Malik. Ya, di sini mengatakan mutlak menghadap ke tempat sujud. Nah, ternyata saya baca kitab yang lain, di kalangan ulama mazhab Syafi'i juga masih khilaf masalah ini. Jadi bukan hanya mazhab Maliki ya. Makanya saya tidak sependapat yang mengatakan ijma. Ijma berarti semua ulama mazhab Syafi'i sependapat bahwa ketika sholat, sekalipun di depan Ka'bah, yang sunnahnya tetap melihat tempat sujud. Dikatakan ijma, itu kurang sependapat saya. Kenapa? Karena masih banyak ulama yang juga mengatakan lihat ke Ka'bah. Nah, di antaranya saya sebutkan adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kelahiran tahun 850 Hijriah, wafat 918 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, nazru maudhi'i sujud illa indal Ka'bah. Sunnah orang yang sholat melihat tempat sujud, terkecuali di hadapan Ka'bah, kata beliau. Terkecuali di hadapan Ka'bah, maka lihat ke Ka'bah. Beliau ulama Syafi'i, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974 Hijriah, di dalam Al-Manhajul Qawim, syarah dari kitab tersebut, beliau mengatakan, takun halatuhu halatan naziri ila mahalli sujudihi. Keadaan orang yang sholat, dia memandang ke tempat sujudnya, illa indal Ka'bah ala ma qalahu al-Mawardi wa man tabi'ahu. Kata Ibn Hajar, kecuali ketika sholat di depan Ka'bah, itu menghadapnya, melihatnya ke Ka'bah. Ini pendapat Al-Ghadi Al-Mawardi. Al-Ghadi Al-Mawardi wafat 450 Hijriah, ulama mazhab Syafi'i, menulis kitab Al-Hawi. Wa man tabi'ahu, dan ulama-ulama yang mengikutinya. Berarti apa? Masalah ini bukan ijma. Bukan ijma ulama Syafi'i seluruhnya, bahwa ada juga sebagian ulama Syafi'i yang menganjurkan ketika sholat di depan Ka'bah, yang dia lihat Ka'bah, bukan tempat sujud. Tuh. Tapi Ibn Hajar Haytami ikut pendapat yang tetap lihat di tempat sujud. Makanya lanjutannya beliau mengatakan, walakin al-mu'tamad annahu bihadratiha la yanzur illa ila mahalli sujudi.
Akan tetapi pendapat yang dikuatkan, ketika kita sholat di hadapan kita ada Ka'bah, yaitu kita tidak melihat Ka'bah, kita tetap melihat di tempat sujudnya. Nah, berarti di sini Ibn Hajar Haytami ikut pendapat mayoritas, ya, mayoritas. Baik, tapi tidak ijma, ya, tidak ijma. Kalau saya amalkan memandang itu Ka'bah, lah kapan lagi saya sholat depan Ka'bah? Makanya ada beberapa masyayikh memadukan pendapat ini deh. Jadi kalau orang itu ahli, orang penduduk Makkah yang memang setiap hari sholatnya depan Ka'bah, ya sunnahnya tetap dia tempat sujud gak apa-apa, karena dia sudah bosan tiap hari lihat, tiap hari dia lihat tuh Ka'bah. Sehingga dianjurkan apa? Dia sunnahnya tetap lihat tempat sujud. Tapi orang yang jarang-jarang ke tanah suci, bukan penduduk Makkah, bukan penduduk Madinah, yang memang ya tidak sering ke sana, ada momentum umroh atau haji, jarang ke situ, maka sunnahnya dia sholat menghadap ke Ka'bah, melihat ke Ka'bah, sehingga dapat fadilah yang besar. Itu an-nazratu ilal Ka'bah ibadah, ya, memandang ke Ka'bah itu ibadah. Wa al-Ghadi Syuraik, Al-Ghadi Syuraik punya tips yang berbeda. Kalau sholat posisi berdiri, ya kita lihatnya tempat sujud. Nanti ketika ruku, lihatnya kedua telapak kaki, ya, bagian belakang telapak kaki, godamai, ya. Kemudian ketika posisi sujud, yang dilihat hidung. Dan ketika posisi tasyahud, yang dia lihat adalah paha. Nah, ada sunnah juga adalah melihat dari telunjuk ketika tasyahud akhir. Kita lihatnya ke telunjuk kita. Ya, itu sunnah tambahan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, yang keempat terakhir di sini, fathu basarihi wa adamu taqmidihi tiwal salatihi, yaitu membuka mata dan tidak memejamkan mata ketika sholat. Sunnah selama sholatnya. Nah, ini juga tidak ijma, tidak semua ulama Syafi'i sepakat. Nah, Imam Ghazali Hujjatul Islam itu memasukkan khusyuk sebagai rukun sholat. Jadi inti daripada sholat itu khusyuk. Sehingga kata beliau di kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ketika seseorang menutup mata, di sini ada keterangan di sini, ya, yaitu apa? Ketika menutup mata dia lebih khusyuk daripada ketika membuka mata ketika sholat, maka lebih afdol dia sholat menutup mata. Dan ketika seandainya membuka mata lebih khusyuk daripada menutup mata, maka sholatnya itu disunnahkan membuka mata. Itu Imam Ghazali begitu, sederhana. Karena tujuannya apa? Mencari khusyuk, bukan masalah mengedipkan mata, membuka mata, menutup mata, bukan masalahnya di situ, bukan ilatnya di situ. Ya, sebagaimana mazhab Imam Hasan al-Basri itu mengatakan pahala sholat dilihat dari konsentrasi kita dalam sholat. Laisa lil abd min sholatihi illa biqadri ma'agala minha. Tidaklah bagi seorang hamba dari pahala sholatnya terkecuali seukuran konsentrasinya di dalam sholat. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi Imam Ghazali mentitik beratkan barometernya itu adalah khusyuk. Sehingga kamu tutup mata, kalau itu khusyuk gak apa-apa tutup mata. Kamu buka mata tidak khusyuk, lebih baik tutup mata. Kamu buka mata lebih khusyuk daripada ketika menutup mata, maka buka mata lebih baik. Itu Imam Ghazali begitu. Ya, keterangan beliau. Nah, di sini dikatakan waqad yajibu taqmid. Nah, kadang-kadang wajib menutup mata apabila misalnya dia sholat di depannya ada perempuan yang bukan mahram cantik. Kalau di Masjidil Haram di Madinah itu kan banyak lalu lalang kan sholat. Nah, itu wajib tutup mata. Sholat tutup mata. Ya. Waqad yajibu taqmid, karena ini apa? Dia melihat sesuatu yang haram.
Ya, bukan lagi mengganggu khusyuknya sholat, sudah melihat dan nanti juga akan mengganggu sholat. Maka dikatakan kalau kayak begini, sekalipun yang tadi sunnah buka mata, mereka suruh tutup mata. Ya. Begitu juga disunnahkan apabila di depannya ada sesuatu yang membuat dia konsentrasinya menjadi buyar, menjadi terganggu. Ya, sholat di depan ada orang pakai baju tuh ada gambar-gambar, ya. Ada kayak komik tuh cerita. Daripada dia lihat, dia baca itu satu-satu, bukan baca Fatihah, baca itu komik tuh di baju. Maka lebih baik ditutup mata. Begitu juga sajadah-sajadah yang ada banyak gambar-gambar yang bisa mengalihkan konsentrasi itu. Nah, di saat itu ulama-ulama yang mensunnahkan membuka mata pada waktu itu, mereka juga mengatakan pada saat itu tutup mata disunahkan. Itu. Ya, berarti sebenarnya ilatnya ini di mana? Ini kan ketahuan Imam Ghazali gak salah. Kenapa yang membuka mata itu sunnah, tapi kalau ada melihat hal-hal yang mengganggu konsentrasi, mengganggu khusyuk, disuruh tutup mata, berarti ilatnya itu adalah apa? Khusyuk atau tidak khusyuk. Makanya betul Imam Ghazali rahimahullah mengatakan ini bukan perkara masalah tutup mata buka mata, kata Imam Ghazali. Ini perkara adalah bagaimana seseorang bisa khusyuk dalam sholat. Kalau menutup mata dia khusyuk, maka tutup mata. Kalau membuka mata dia khusyuk, maka buka mata. Itu fatwa dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan sunnah yang kelima tentang saktatus shalah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.